Halo guys. Anjay. Ya, jadi hari ini podcast pertama dari Tongkrongans. Apa nih kita mau bahas? Pasti pernah bertanya-tanya toh. Jadi pembahasannya kita itu pada kesempatan hari ini tentang gaya hidup millennials atau Gen Z sebutannya, tentang budaya nongkrong di coffee shop. Jadi sudah hadir di sini tuh ada Syaru, ada Iskandar, ada Sari. Jadi pembahasannya kita tuh tentang budaya nongkrong. Menurutnya kalian, kenapa maksudnya orang-orang sepantarannya kita ini itu lebih pilih nongkrong di coffee shop? Kenapa harus coffee shop? Anjay. Menurutnya orang. Nah, karena itu coffee shop itu Boleh. selain ditawarkan kita kopi dan minuman-minuman lainnya, drink. Selain itu, dia juga menawarkan tempat, tawarkan suasana, ada live musik, sehingga mungkin anak muda sekarang nyaman lah kalau kerja di sana. Mungkin begitu, guys. Iya pasti karena kenyamanan pertama. Kenapa udah mau pergi coffee shop? Pasti karena kenyamanan lah. Apalagi tidak ada yang lain. Kedua pasti kalau di rumah pasti bosan lah. Ya, tapi kan ini maksudnya kita bahas apa namanya ya, kayak bagus atau tidak bagusnya, bukan bagus tidak bagus, plus minus lah, positif negatif, boleh juga positif negatif. Positifnya kan kayak tadi tuh orang bilang kayak mereka cari suasana, mereka butuh apa ya, hiburan bahasanya. Tapi ada nggak kayak orang lihat sisi negatifnya begitu lah? Saya dulu. Sebenarnya banyak negatifnya juga. Yang pertama itu pasti dekat Samsung. Iya. Datanya itu tuh kalau lihat data di internet sebenarnya, Gen Z tidak bisa menabung. Sampai di tahun berapa lah? Correct me if I'm wrong. CMIW ya. Itu sebenarnya Gen Z tidak bisa beli rumah. Katanya begitu data internet, karena tidak bisa menabung. Lantaran banyaknya itu pengeluaran coffee shopnya dan pengeluaran lainnya sebenarnya, sampai itu orang tidak bisa menabung. Dan juga itu uangnya dorang larinya bukan ke tabungan, larinya bukan ke hal-hal primer yang penting sebenarnya, hal-hal yang tidak penting. Nongkrong, outfit. Ya, betul lah. Outfit itu banyak sekali, itu pasti habis uangnya orang. Apalagi sekarang lagi tren lari. Betul. Tren Lari itu bohong, tidak sedikit uang habis itu Pak. Sepatu itu berada yang bagus itu kalau yang middle lah 700 sampai 1 jutaan ke atas yang middle. Tapi kalau misalnya mau ambil yang agak tinggi ya 3 sampai 5. Anggaplah gajinya UMR. Berarti 3.100.000. Berarti orang harus menabung. Lu kerja kalau UMR, kalau di bawah terbiasa orang mencicil. Iya. Berarti kalau itu maksudnya negatifnya karena itu tidak bisa menabung. Iya, tidak bisa menabung gara-gara itu. Pertama coffee shop, yang kedua itu tadi culture-nya mereka yang memang lebih banyak keluar di luar daripada dorang simpan kau untuk masa depannya dorang. Termasuk saya. Termasuk kita aja sebenarnya. Kita sadar sendiri bahwa banyak sekali uang kita keluar padahal lari kemana kita tidak lihat itu uangnya. Beri apa tuh? Namanya manusia. Kau sering banget kau. Tapi disclaimer dulu, pembelaan. Disclaimer, bilang ke kamera, disclaimer. Iya, bilang ke kamera, disclaimer. Jangan di pengoran saya tuh. Artinya kalau untuk bagian orang-orang yang tidak menabung itu, saya kira sama nabung pasti. Oke. Iya sebenarnya tergantung pribadi, iya betul. Pribadi meskipun yang notabene mungkin sebagian besar. Kalau menurut Gimbes itu, kenapa bisa itu orang-orang dampak negatif lah? Iya. Orang-orang ke coffee shop. Kalau saya itu mereka membelanjakan uangnya dengan hal-hal yang kurang esensial menurutku. Kenapa saya bilang kurang esensial? Masih banyak kebutuhan primer lainnya, kebutuhan yang memang harus mereka keluarkan ketimbang mereka harus ke coffee shop. Itu kalau dampak negatif. Nah, yang mereka lakukan itu sebenarnya gaya hidup konsumtif. Maksudnya itu kecenderungannya membeli suatu produk, barang atau jasa secara berlebihan dan tidak rasional. Itu sebenarnya buruk. Memang betul itu mempengaruhi masa depan, tabungan, banyaklah ada pengaruh guys. Jadi cuman itu juga kita mau melepas dari coffee shop itu bagian dari citra diri. Citra diri nih, maksudnya citra sekarang nih? Tidak, kenapa saya bilang citra diri toh? Karena orang ke coffee shop sekarang kebanyakan bukan lagi fungsinya dia pakai,
bukan fungsi tempat mencari suasana untuk kerja tugas dan lain-lain. Wawasan baru. Nah, diskusi itu bukan begitu istilah. Sekarang itu yang saya perhatikan, tapi pandangan nah Ini kan opini saja opini tuh. Kalau saya bilang fakta kayak. Iya, bahaya itu. Kita Bahaya itu. yang saya perhatikan sekarang tuh terutama dari scroll postingan Instagram, memang kebanyakan dari seorang ke coffee shop itu pasti bawa HP story, baru diupload. Seakan-akan kesannya saya sudah kesini. Artinya saya sesuai dengan gaya hidup sosial masyarakat. Bisa begitu, jadi itu dampak negatifnya. Berarti menurut Minesari, apalagi khususnya di kota Kendari, culture-nya begitu memang tuh orang datang, orang datang mau lihat saja coffee shop yang baru bagaimana, begitu saja berarti. Atau ada pandangan lain kan? Nah, kalau itu yang khususnya culture di Kendari, nah? Culture di Kendari nih. Saya kira tuh, bos, Kendari dengan daerah-daerah kota-kota berkembang pada umumnya sebenarnya sama aja. Iya, sebenarnya. Ini saya kutip dari pandangannya Peter Ganas. Kutip. Iya. Ada satu teori Nagagas dalam jurnalnya, judulnya itu Social Theory and Habits. Nah, dia bilang begini, mungkin pernah dengar istilah FOMO. Ya. Nah, FOMO itu kan seseorang merasa tertinggal atau cenderung minder ketika orang lain melakukan sesuatu, dia tidak ingin lakukan. Nah, misalnya, ini yang terjadi sekarang. Kebanyakan kalau anak muda ke coffee shop baru, bosnya misalnya dapat gitu, serasa ketinggalan. Iya, mereka ke coffee shop baru, ada hal-hal baru mereka pergi. Saya di rumah scroll TikTok, terpaksa saya paksa diriku, meskipun ya kurang finansialnya di situ, paksa datang ke sana untuk ke coffee shop gabung yang lain, menyesuaikan gaya hidup. Nah, itu sebenarnya buruk. Tapi sebenarnya kalau dari saya tuh enggak masalah aja orang FOMO. Kalau saya enggak masalah. Yang penting positif. Jangan kok kayak lari. Nah, lari kan sebenarnya anak-anak sekarang kalau kita lihat, lari tiba-tiba ada lari, enggak pernah lari nih orang ini. Sehat. Tidak pernah lari tiba-tiba langsung lari, atau tiba-tiba ada olahraga, itu kan FOMO. Itu kan FOMO sebenarnya. Nah, FOMO-nya baik ji. Iya, sehat lah. Ya enggak bermasalah ji kalau itu. Ini kan maksudnya coffee shop toh? Iya. Hanya kan ini skalanya coffee shop yang kita bahas. Iya. Tapi kalau FOMO di coffee shop nah, asal udah datang pesan. Ya. So kayak gitu. Dan sampai udah datang. Disclaimer dulu guys, minta maaf nah kalau menyinggung beberapa orang. No defense gini, tapi maksudku kalau memang kau FOMO, kau datang kau pesan. Saksian itu yang punya coffee shop rame, tapi yang pesan udah sampai 20% di dalam. Hancur juga kita buat perusahaan gitu. Nah, ini sobat-sobat mau masa kok begini. Kau kan duta coffee shop. Maksudnya sering kau coffee shop tuh. Iya. Beberapa tempat aktif hampir hari. Itu kau sering dapati. Lumayan banyak. Beberapa orang lah. Sebut tempat atau dosa nih? Jangan disebut tempat, karena beberapa tempat yang saya datangi pasti ada. Iya. Dan datang misalnya bertujuh atau berdelapan, yang pesan cuma 3 atau 5. Yang sisanya itu orang tidak pesan. Sebenarnya oke Ji, tidak apa-apa jika orang tidak pesan. Beda-beda ekonominya orang. Tapi maksudku, masa kau siap untuk datang di tempat yang ramai begitu? Ya pesan lah. Nggak enaknya nih kau datang rame-rame. Kenapa? Datang rame-rame. Kalau ini saya mau tanya lagi pandangannya ke Moro. Ini kan kita bahas tadi, sempat kita sentil sedikit soal FOMO. Ini yang FOMO sebenarnya apakah pelaku bisnis dalam tanda kutip yang bangun coffee shop, ataukah orang-orang yang FOMO ke coffee shopnya? Bagus. Itu coba kita bisa kita diskusikan lebih itu. Masalahnya kan ini untuk kota Kendari saja, skala kota Kendari. Misalnya kita bicara secara global, maksudnya Indonesia atau masalah seputar Kendari saja kan, coffee shop kan ini ada lagi yang dibangun. Ada yang dibangun di sini belum lama, kemudian beberapa kemudian ada di Baruga lagi yang di Baruga, di Ononomo sudah berapa memang, di Uwa ada lagi kan. Jadi yang FOMO ini sebenarnya siapa gitu? Apakah pelaku bisnis yang dirikan coffee shop ini atau kita? Sebenarnya di situ itu orang pernah semua cari dan pernah semua baca. Oke. Untuk jurnal-jurnal. Ini kan kita diskusi saja tuh. Jurnal-jurnal sosial tuh. Nah, ini yang saya lihat beberapa ini fenomena menurutku pelaku usaha memanfaatkan budaya masyarakat. Budaya anak muda tuh yang menghabiskan waktunya mungkin sekitar 6 sampai 12 jam di coffee shop. Sehingga dah buka banyak tempat coffee shop. Nah, tapi kalau kita bercermin dari kacamatanya FOMO, bisa jadi pelaku usaha
Ini misalnya buka satu coffee shop baru, kemudian grand opening, dan itu pasti akan dikerumuni orang, pasti dikerumuni oleh anak-anak muda. Sehingga mungkin kalau saya sebut satu coffee shop aman juga. Kayaknya nggak usah sebut lah ya. Di daerah mana? Mengamankan saja ini. Oke, Kalau misalnya contohnya- kita masih baru ini toh. Coffee shop daerah mana ini dulu? Daerah mana nih? Sekitaran Andonoho ada, IDK ada, Sekitaran Noho. Iya. sekitaran. Sekitaran lah. Sekitaran. Oke. Tapi ini asumsi Asumsi. Iya. ini coffee shop inisial paling di situ. Jangan lupa inisial. Sekitaran Noho saja. Contoh, coffee shop A misalnya. Dia selama berdiri Oke. bersama coffee shop lain. Tapi di tengah berdirinya ini coffee shop bermuncul di tahun-tahun atau bulan-bulan berikutnya bermunculan coffee shop lain. Iya betul. Setuju kalau itu. Oke. Di tahun 2024 adakan perubahan. Namanya tetap sama. Cuma bertambah jadi kayak warkop A1 jadi warkop A2. Iya. Nah, dah buat di tempat lain warkop. Misalnya contohnya warkop A1. Dan renovasi warkopnya. Sehingga orang bilang, "Wih, ada lagi warkop baru. Ini warkop yang lama udah berubah, pindah tempat." Akhirnya anak muda ke sana lagi. Itu kan FOMO. Iya. Karena mereka merasa di tempat ini keren, estetik, elegan, Ada peluang lah. Kayak modern, makanya mereka ke sana. Nah, ini yang menurut Kena Besdi yang sebenarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Reformasi coffee shop. Reformasi coffee shop. Akhirnya reformasi, kayak ubah coffee shopnya, biar ubah tampilan, biar orang kembali datang. Yang jadi PR sebenarnya ini, bagaimana mereka pertahankan Iya. sikap FOMO-nya dari FOMO menjadi pelanggan yang organik, kebiasaan. Ya mungkin yang itu harusnya mereka pertahankan. Itu sih menurutku. Jadi kalau misalnya kau bertanya Besto, kira-kira ini yang FOMO masyarakat atau Pelaku bisnis. pelaku bisnis mungkin memanfaatkan FOMO. Iya, betul. Tetap objek FOMO-nya itu masyarakat. Iya, paham. Karena kalau dari saya itu pasti begitu Ji. Karena kita tidak bisa menyalahkan juga dari ini sebenarnya teknis sekali terlalu serius mini podcastnya kita, tapi dari saya lihat Asari udah bawa jurnal dan sebagainya. Kalau saya kan biasa lihat dari Karena sosial menarik. iya memang. Tapi saya lihat dari yang langsung di lapangan tuh sebenarnya memang pelaku usaha juga pasti tidak bilang, banyak juga namanya supply demand tuh, ada supply and demand. Dan lihat banyak supply-nya, banyak orang-orang ini yang mau tuh, yang mau nongkrong, yang mau untuk spend uangnya untuk kasih habis di coffee shop berjam-jam. Karena kan sebenarnya kalau anak muda bukan FOMO-nya dia biasa, gara-gara pelariannya mereka. Kalau saya anggapkan pelariannya mereka, karena orang tidak nyaman di rumah sebenarnya. Bukan semua justice bahwa anak-anak sekarang orang tidak nyaman di rumah atau bagaimana, tapi menurutku kenapa orang tidak nyaman? Orang lebih nyaman nongkrong sama temannya orang daripada orang tuanya orang. Bukannya masalah apa, karena kita tidak tahu masalah-masalahnya orang di rumah, tapi memang kayaknya orang lebih suka mending di luar deh. Lebih bebas, lebih bisa bicara kotor. Nah itu lagi Bisa merokok. Di luar tuh orang merasa lebih bebas karena orang tidak dikekang. Pas itu udah lihat nih juga pelaku usaha bilang, banyak ini anak coffee shop di Kendari. Padahal sebenarnya banyak anak penikmat kopi di Kendari. Padahal sebenarnya orang itu bukan penikmat kopi, Penikmat tempat. mereka itu. Tempat orang itu betulan. Kalau mau dibilang yang penikmat kopi betulan, pergi di warkop. Nah itu penikmat kopi. Warkop, iya. Warkop Karena kan ya. sebenarnya skalanya kan itu sebenarnya beda. Kalau dari kacamata pribadi, pasti orang juga mungkin setuju tuh. Coffee shop dengan warkop itu sebenarnya beda. Coffee shop itu versi modern dari warkopnya. Kalau warkop kan dia kayak lebih ke orang tua, tradisional lah bahasanya kayak gitu. Terus juga Itu berarti kita sepakati definisinya begitu. Sepakati sih Iya. gitu. Terus juga karena oke lah. Kita ini maksudnya kita masih bahas soal FOMO tuh. Saya tahu apa kepanjangannya tuh. Fear of missing out. Ya, Takut mungkin dengan momen. mungkin juga kalau dari saya pandangan pribadi, karena saya juga kebetulan penikmat juga lah coffee shop toh. Kebetulan guys kita take ini di salah satu coffee shop. Iya, di benar. Rano. Iya. Nah, Mau sebut. Oh ya, sorry. kental sekali bungkusnya kopi non. Tapi enak sih. Mungkin orang-orang juga maksudnya kayak orang-orang seumurannya kita itu ya mereka kalau misalkan ada coffee shop baru mereka pengen ke sana karena penasaran rasanya, penasaran suasananya, penasaran harganya, penasaran tempatnya, mungkin seperti itu toh. Jadi
yang bisa tarik dari apa namanya? Pandangannya kalian berdua. Coffee shop itu sebenarnya ada plus minusnya lah, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah supaya mereka cari suasana baru, karena kan mungkin bosan di rumah atau itu terus dikerja, scroll up segala macam. Terus kalau dari segi apa ya? Dari segi negatifnya ya mungkin itu mereka selalu apa namanya pola hidup yang konsumtif, terus juga apa namanya tidak bisa menabung dan sebagainya seperti itu. Implikasinya nih. Ya. Implikasi di terlalu. Jadi budaya nongkrong ini, kalau dari pandanganmu budaya nongkrong ini sebenarnya cuma di Indonesia toh? Tidak. Budaya nongkrong. Budaya nongkrong. Kalau nongkrong iya di Indonesia. Budaya nongkrong di Indonesia. Sih. Tapi kalau ngopi, seluruh dunia itu ngopi. Dorang ngopi, misalnya beli 1 gelas, pergi misalnya kantor untuk beraktivitas, ya gunanya memang untuk doping, untuk kasih kencang saja supaya ada diminum, supaya lebih kencang matanya. Nah kalau misalnya di Indonesia dia ada jadi culture, khususnya di Indonesia ada jadi culture, karena orang cari suasana, tempat duduk, itu orang cari kopinya, tapi kopinya itu nomor 2. Ya penting suasananya. Yang penting suasana. Tapi memang ada sebagian orang juga, kita tidak bisa pungkiri juga, ada sebagian orang yang cari pasti kopinya. Kita tidak bisa pungkiri. Kalau saya cari kopinya biasa, dengan suasananya. Kalau suasananya itu bonus, sama harganya affordable. Nah itu harus nomor satunya kunci. Apalagi kita yang mahasiswa dan lain sebagainya tuh yang masih di bawah naungan orang tua. Ya, Affordable, pasti affordable. Harus affordable. Harus di bawah harga. Kalau bisa di bawah harga 25. Hanya itu lagi, udah ada coffee shop di bawah harga 25, pasti 25 ke atas. Rata-rata nah. Coffee shop. Kecuali ini yang di sini. Berarti budaya nongkrong ini termasuk gaya hidup nih. Dia culture, Gaya hidup, lifestyle dia masuk. Lifestyle. Maksudnya orang kalau tidak ngopi, misalnya begini tuh, kau pergi di kau pergi ke teman-temanmu, misalnya kau nongkrong tuh, kau pergi di kosannya nongkrong ini, tiba-tiba teman lu bilang, ada kopi baru, di mana? Sini tak pergi, tiba-tiba pas itu sini tak pergi cek. Iya, nah itu penasaran sebenarnya. Sini tak pergi cek, bagus ke di sana, enak kan? Nah itu yang pertama kita harus beda, orang cari penasarannya, atau orang takut untuk kehilangan momentum buat story di sana. Tapi momentum dengan penasaran kan sama. Kita kan penasaran mungkin kita bagi menjadi banyak jenis. Penasaran dengan rasa, penasaran dengan tempat, suasana. Iya sebenarnya. Nah itu kan bagian dari momentum. Jadi mungkin bagian dari FOMO-nya itu kalau penasaran. Tapi tidak tahu juga sih kalau antara FOMO dan penasaran saya kira. Mungkin lain kali ini bisa. Kalau saya kita lebih dalam mesti bahas tentang FOMO. Enggak saling, nggak ada orang FOMO sebenarnya. Kalau saya kan. Boleh tuh podcast selanjutnya kita bicara soal FOMO. FOMO guys. Menarik. Iya. Tapi saya nggak saling sebenarnya. Cari atau kita nongkrong di fakultas psikologi begitu. Tidak masuk jadi fakultas psikologi. Mau bahas dalam berarti. Jadi segitu nih. Maksudnya pandangannya kurang atau mungkin ada pandangan tambahan. Tapi kalau untuk nongkrong kenapa tidak di rumah? Iya sebenarnya. Karena kan budaya ngopi Indonesia itu kan dari zaman Paula kayak sebelum proklamasi sudah kembali orang. Kembali lagi mereka nongkrong kan mau cari suasana. Iya. Kembali lagi seperti itu. Berarti titik beratnya lebih ke situ dia. Iya, meskipun mungkin ini disclaimer lagi, ini pandangan pribadi. Meskipun beberapa tempat yang saya datangi di coffee shop itu memang kebanyakan fokusnya mereka itu di HP. Kurang cerita, banyaknya scrolling. Ini begini. Kita pada datang sini cerita. Contohnya datang sendiri. Terus kayak kau ini. Saya mengenal. Kayak begitulah sebenarnya. Sebenarnya orang-orang memang pilih nongkrong itu. Maksudnya nongkrong di coffee shop. Ini kita spotlight coffee shopnya. Ya memang cari suasananya. Berarti itu perihal ceritanya dan lain sebagainya itu kan dari mereka sih. Sebenarnya nongkrong itu apa, Pak? Duduk. Iya, nongkrong kan itu kita datang suatu tempat berkumpul, membahas sesuatu. Membahas sesuatu. Politik, sosial, agama. Begitu sebenarnya. Tapi Radit tahu nongkrong BTW. Radit. Jadi kan, itu kan orang introvert para mampus dia itu. Tapi sebenarnya ada memang orang-orang yang tidak bisa nongkrong. Ada orang introvert itu tidak bisa nongkrong. Bukan, sebenarnya tuh kalau saya menurutku orang introvert itu bisa nongkrong. Bisa diam. Tidak, bisa juga nongkrong tapi untuk orang-orang yang udah akrab. Kalau orang-orang tidak akrab pasti tidak bisa. Bisa tiba-tiba tuh ada biasa model-modelan orang yang ketemu di coffee shop. Datang tiba-tiba, bisa kak? Atau pinjam koremo kan tiba-tiba dia cerita, wih kemarin saya harus begini. Pasti dalam hati ini orang sok akrab tapi di mana nih? Ya. Nah itu
golongannya kayaknya kalau saya tuh golongan itu orang ekstrovert yang bisa cerita sama orang random. Iya. Maksudnya random sekali bisa ada tiba-tiba jadi pinjam korek atau tidak ada datang duduk. Bisa kan gini. Apa ini orang langsung akrab. Ya. Jadi sekian saja untuk pembahasan nongkrongnya kita ini. Kalau saya tarik garisnya ini budaya nongkrong sebenarnya itu cuma ada di Indonesia. Iya, Budaya nongkrong dan nongkrong itu sudah termasuk dari gaya hidup. Tapi harus tanda kutip coffee shop. Coffee shop. Iya. Oke, dalam jalurnya kita nggak bisa Iya, masalah. coffee shop ini yang kita spotlight. Kata namanya sih. Apa tuh? Karena kalau orang nongkrong minum kopi itu kayak bangsa daerah lain itu negara lain Iya. minum kopi jadi konsumsi harian. Kalau kita ini anak-anak muda sekarang saya lihat Khususnya di Kendari. Di Kendari kan, nggak mungkin di luar. Di luar itu biasa orang, apalagi kalau di Jakarta tuh biasanya orang beli kopi dulu pagi, baru pergi kantor, begitu. Nah yang sekarang saya lihat itu jarang orang pesan kopi. Iya. Biasa lebih ke pandan, Jangan atau kopi lebih lah, ke non kopi ya. matcha, ya non kopi. Iya. Dan itu mungkin Nah, iya. kalau kau lakukan riset bisa sebenarnya kau wawancara. Nah, Kira-kira produk yang paling laris ini kopi atau non kopi? Tapi kalau saya bisa jamin itu pasti non kopi. kopi pasti. Ya, dikit. Iya, karena kebanyakan memang Kendari pasti. Kalau saya begitu Resti. Iya. Jadi begitu saja tuh maksudnya pandangannya kalian perihal coffee shop ini, nongkrong di coffee shopnya. Iya. Pertama suasananya, ini dari segi baiknya, positifnya, suasananya. Terus juga dari segi tempatnya, nuansanya, dia punya ya tempat lah dan lain sebagainya. Kalau dari segi negatifnya ya itu perilaku konsumtif, kurang menabungnya dan lain sebagainya tuh. Jadi Pesan untuk anak-anak yang datang. ya pesan. Yang pertama itu orang datang, kalau orang datang orang pesan. Nah, itu saya juga setuju. Orang datang orang pesan. Kesian kan yang punya usaha kesian. Nongkrong di coffee shop itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kau datang kau terima masalah. Nah, itu yang jadi masalah. Masalah itu masalah besar. Hancur perusahaan orang. Kalau saya itu pesanku. Nah, Saya lihat kalau jangan kamera di. ah, Kalau datang coffee shop minimal cari dulu ya sekitar 30% cari manfaat. iya. Mungkin membaca dulu barang berapa atau mungkin ada di kerja dulu. Betul. Diskusi. Walaupun hal-hal yang Jangan kumpul. kurang penting, tapi yang penting Iya. cari referensi baru dulu. Iya, betul. Minimal 30%, 60% ya biar dulu dari jam 6 sampai jam 12 malam. Betul. Dengar itu guys. Itu Selain kau pesan. pesan, kau harus cari manfaat. Nah, cari isi dulu. Iya. Jadi itu pesannya kita buat orang-orang yang seumuran kita yang datang di coffee shop. Jangan terlalu anu guys. Iya. Bahaya bela. Sumurannya kita berarti 20 tahun. Ya, yang sekitar 20 tahun ke atas lah. 20 tahun ke bawah juga boleh. 20 tahun ke bawah juga boleh. Jadi itu saja untuk podcast kita ini hari soal budaya nongkrong di coffee shop guys. Jadi kita ketemu nanti di podcast berikutnya.